jaraknya kurang lebih 20 kali 30 meter. Ya, ini lurus dari pintu, bukan gerbang ya, tapi pintu masjid kurang lebih pintu 26. Nah, masjid ini disebut dengan Masjid Imam Bukhari. Kenapa disebut Masjid Imam Bukhari? Apakah masjid ini sejak dulu ada? Ini bukan masjid yang dibangun mungkin sudah di zaman kekhalifahan Turki Utsmani. Untuk apa? Untuk mengenang Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari pernah menimba ilmu di kota Madinah. Dan beliau mengembara, Imam Bukhari itu bukan orang Arab. Imam Bukhari itu orang Uzbekistan, ya, dari Bukhara. Namanya Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Jadi namanya Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Kenapa disebut al-Bukhari? Karena beliau dari Bukhara. Di mana Bukhara itu diangkat di Uzbekistan. Kalau sekarang Bukhara itu di Uzbekistan. Nah, beliau menjadi ulama hadis nomor 1 karena mengumpulkan lebih dari 7.000 hadis dalam satu kitabnya, dan beliau menyusunnya di beberapa negara. Di antaranya ketika beliau menimba ilmu di kota Madinah. Ketika beliau menimba ilmu di kota Madinah, beliau tinggal di tempat ini. Ya, jadi di tempat ini dulunya rumah yang disinggahi dan ditinggali oleh Imam Bukhari. Dan di rumah di tempat ini beliau diantaranya menulis sahihnya atau menyusun sahih Al-Bukhari. Nah, bekas tempat Imam Bukhari tinggal itu kemudian diabadikan menjadi sebuah masjid ini dan disebutkan masjidnya Masjid Imam Bukhari. Masjid ini masih dipakai. Ya, jadi ada beberapa masjid di sekitar masjid kecil ini di sekitar Masjid Nabawi, ada yang sudah dipakai, ada yang masih dipakai atau tidak. Ini masjid ini masih dipakai gitu ya. Tapi kita sholat ke sana aja, ke Masjid Nabawi saja. Itu ya tentang Masjid Imam Bukhari. Baik, kita foto bersama dulu. Itunya alamannya sama bapak. Kita gunakan, manfaatkan waktu kita di Masjid Nabawi ini untuk sambil lesehan di Masjid Nabawi, sambil kita sedikit bercerita tentang bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tentu ini adalah perjuangan yang sangat berat. Perjuangan meninggalkan kampung halaman sendiri, tanah kelahiran, tempat di mana beliau dibesarkan, kemudian akhirnya harus ditinggalkan karena keadaan, karena juga tuntutan dari perjuangan dakwah Nabi untuk menyebarkan Islam. Karena di Mekah pengikutnya sedikit, tidak berkembang, kemudian Nabi akhirnya diizinkan oleh Allah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ada satu ucapan dari Nabi ketika beliau berhijrah, kata beliau, "Demi Allah, wahai Mekah, engkau
engkau adalah tanah yang paling aku cintai. Ya, wallahi ya Makkah innaka ahabbul ardi ilayya. Laula anna qaumaki akhrajuni ma taraktuki. Kalaulah kaummu tidak mengusirku, aku tidak akan meninggalkanmu. Jadi Nabi itu diusir oleh orang Mekah. Secara tidak langsung diusir oleh Mekah. Akhirnya Nabi diizinkan oleh hijrah ke Madinah. Sebagaimana kemarin dijelaskan ketika kita ke Gua Sur. Nah tentu daerah yang baru ini bukan satu yang mudah bagi Nabi. Ada dua hal mungkin yang ingin saya sampaikan. Pertama, apa yang dilakukan oleh Nabi ketika tiba di Madinah. Ketika beliau tiba di Madinah, yang pertama dilakukan adalah beliau mendirikan masjid. Jadi sebelum mendirikan rumah, beliau mendirikan masjid dulu. Ya. Karena kalau rumahnya kemudian baru dibangun, diletakkan di samping masjid. Ya, nanti kita masjid yang asli itu nanti sebelah sana, yang ada kubah hijau. Jadi itulah posisi masjid asli. Mungkin Masjid Nabawi ini kalau dulu ya Madinah ini. Jadi kampung Nabi itu di sini. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Rasul ketika tiba di Madinah itu, yaitu mempersaudarakan antara orang-orang Muhajir dan orang Ansor. Abu Bakar dengan Kharijah misalkan, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Abi Rabi, dan juga sahabat-sahabat lain dipersaudarakan. Sehingga digambarkan bagaimana Al-Quran menggambarkan kepada kita orang-orang Ansor saking cinta dan belanya kepada orang Muhajirin. Sampai digambarkan oleh Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang Muhajir daripada mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, meskipun mereka sangat membutuhkan. Jadi orang Ansor itu meskipun mereka butuh, tapi orang Muhajirin membutuhkan, mereka berikan. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi itu adalah membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Di Madinah ini banyak penduduk Yahudi. Ada Bani Nazir, Bani Qainuqa, Bani Mustalik, ya. Itu adalah orang-orang asli Yahudi di Madinah. Kemudian Nabi mengadakan perjanjian dengan mereka untuk hidup damai, berdampingan. Orang Islam, orang Yahudi hidup damai, tidak saling mengganggu. Tetapi mereka akhirnya diperangi oleh Nabi semua. Puncaknya pada perang Ahzab tahun ke-5 atau ke-6 Hijriah. Ya, itu puncaknya. Kenapa? Karena mereka melanggar perjanjiannya. Ya, itu yang dikenal dalam sejarah dengan Piagam Madinah. Nah, kembali ke tadi yang saya sampaikan bahwa ketika Nabi meninggalkan Madinah itu bukan perkara yang mudah. Untuk beradaptasi dengan lingkungan baru itu bukan perkara yang mudah. Tapi Nabi berdoa kepada Allah, di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi adalah Allahumma habbib ilainal madinata ka hubbina li Makkah au asyad. Ya Allah, berikanlah aku kecintaan kepada Madinah seperti kecintaan kepada Mekah, bahkan lebih. Jadi di antara doa yang diajarkan Nabi itu adalah Nabi meminta kepada Allah agar diberikan rasa cinta kepada Madinah. Karena tidak mudah mencintai tempat baru itu. Dan itulah yang kemudian menjadi kekuatan. Nabi mendapatkan cintanya di sini. Cinta dari orang-orang Ansor, bagaimana kemudian Islam bisa berkembang dengan pesat, dan kemudian Nabi betul-betul cinta Madinah ini. Bahkan Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Madinah ini 2 kali lipat daripada keberkahan di Mekah. Itu yang diantara doa yang dipanjatkan oleh Nabi. Dan Nabi juga meminta kepada Allah agar menjadikan sebagaimana Ibrahim menjadikan Makkah ini sebagai tanah haram. Nabi berdoa kepada Allah agar Madinah pun dijadikan tanah haram. Maka kata dalam hadis disebutkan fama baina la bataiha, di antara 2 gunungnya itu ada yang menunjukkan 2 gunung itu adalah 2 gunung U'ir di belakang gunung Uhud gitu ya. Nah, itu adalah menjadi tanah haram. La yuqtatu syuquhu wa la yuqtala falahu. Tidak boleh ditebang tanamannya, tidak boleh diambil pepohonannya, tidak boleh diburu binatangnya, sebagaimana Nabi mengharamkan, Allah mengharamkan kota Makkah gitu ya. Nah, itulah saking cintanya Nabi. Apa ciri cintanya Nabi kepada kota Madinah? Ketika tahun 8 Hijriah terjadi Fathu Makkah. Makkah sudah takluk kembali. Artinya Makkah itu sudah takluk kembali kepada umat Islam. Dan di Mekah sudah
yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk agama Allah secara berbondong-bondong. Ya. Artinya Mekah itu sudah tidak ada masalah lagi. Orang-orang pemuka Quraisy yang asal memusuhi sekarang sudah masuk Islam. Kan bisa saja Nabi balik lagi ke Mekah. Tapi Nabi tidak kembali ke Mekah. Karena beliau sudah mencintai Madinah. Sudah diberikan rizki oleh Allah kecintaan kepada Madinah. Apa tandanya Nabi cinta Madinah? Nabi meninggal di Madinah dan dimakamkan di Madinah. Yaitu makam yang nanti kita akan kunjungi insya Allah. Nah itu bapak-bapak ibu-ibu sekalian, di antara sekelumit ya sejarah kota Madinah ini Masjid Nabawi ini sekarang menjadi luar biasa. Ketika awal dibangun luasnya tidak lebih dari 1000 meter persegi. Sekarang luasnya berapa? Sekarang luasnya 400.000 meter persegi yang bangunannya. Jadi 40 hektar Pak bangunannya. Dengan pelatarannya 1.050 meter persegi. Jadi berapa ya? 100 hektar lebih. Dengan pelataran ini Pak. Kalau bangunannya saja ini bisa memuat kurang lebih 1 juta orang sekali sholat. Dengan pelatarannya bisa hampir 2 juta. 1,8 juta. Ya. Jumlah payungnya berapa, Pak? Ada yang pernah hitung? 250. Kalau nggak percaya itu nggak. Nah itu maksud saya. Jadi saya baca-baca ternyata katanya 250. Ingin tahu berapa betul nggak 250? Tinggal hitung saja. Gitu ya. Tinggal hitung saja ada berapa payung. Jumlah tiang di dalam juga kurang lebih 250-an. Jumlah tiangnya, gitu ya. Nah, jadi itu ya. Nah, kemudian ada tempat yang memang paling sebetulnya semua tempat mulia. Ya, semua tempat mulia. Cuma karena hadis Nabi mengatakan antara rumahku dengan mimbarku itu adalah taman surga. Jadi antara rumahku dengan dengan mimbarku itu adalah taman surga. Apa kemudian? Yaitu Nabi mengatakan ini taman surga gitu. Nah, makanya orang berbondong-bondong masuk ke sana. Kalau kita punya kesempatan masuk ke sana, Mas, meskipun tidak ada peribadatan khusus, tapi kan bisa sholat tahiyatul masjid, sholat subuh, wudu. Apalagi kalau masuk di sana pas waktu sholat wajib, kita sholat wajib di sana. Ya, kita berdoa di sana. Apa-apa, silakan berdoa makan sama di dalam juga di sana juga. Coba kalau kita punya kesempatan masuk. Dan alhamdulillah yang bapak-bapak ini punya kesempatan masuk dan di sore jam 4. Jadi jam 3 bapak-bapak sudah siap di lobi, kita bareng berangkat ke setengah 4 sudah ada di sana. Yang ibu-ibu kita usahakan. Jadi yang ibu-ibu jadwalnya Rabu, tapi sudah ada yang lewat aplikasi dan ada si Tet itu katanya bisa bantu juga. Nanti insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa masuk. Tapi kalau tidak bisa masuk Rabu juga tidak apa-apa. Ya, tidak jangan sampai begini. Aduh asa teka Ka'bah gitunya. Nah, tidak seperti itu gitu ya. Nah, gitu. Nah itu bapak-bapak ibu-ibu ya. Sebelum lanjut, barangkali ada yang mau bertanya satu sebetulnya. Masjid Nabawi, tempat-tempat itu kemudian dibangun masjid itu adalah asalnya musola. Tapi musola itu bukan seperti musola kita. Kalau kita kan musola itu masjid kecil. Tapi yang dimaksud dengan musola zaman Nabi itu adalah bukan tajuk, lapangan. Lapangan buat sholat Id. Jadi lapangan buat sholat Id. Termasuk ini ada dua versi. Versi pertama ini adalah lapangan bekas sholat Id yang Rasul pernah menjadi imam di sini sholat Id, dan kemudian Ali juga pernah jadi imam di sini. Kemudian baru dibangun masjid pada zaman Khalifah bin Abdul Aziz. Ya, jadi pada zaman Khalifah bin Abdul Aziz baru dibangun masjid. Kemudian oleh khalifah setelahnya diperbaharui pada sampai terakhir pada zaman kerajaan Majapahit dibangun seperti ini. Ya. Ada juga yang mengatakan tempat ini dulunya adalah rumahnya Ali dan Fatimah. Jadi rumahnya Ali dan Fatimah kemudian diabadikan menjadi masjid namanya Masjid Ali. Masjid ini lama nggak dibuka. Kenapa? Ini baru tahun-tahun ini dibuka. Karena ini masjid ada kaitannya dengan Ali bin Abi Thalib, itu sering dipakai upacara oleh orang-orang Syiah. Akhirnya oleh pemerintah Saudi ditutup, dikunci gitu ya. Nah baru sekarang ini dibuka kembali. Ya, ya di depan. Ya, gimana? Inilah Masjid Ali bin Abi Thalib. Ini
itunya alamannya bapak-bapak. Masjid Kuba, Masjid Kuba. Dekat dengan semua saudara betul. Dia ada Betul ha, yang kursi itu. الرجال وشوف نزل حق العبايات نازل على الولد يطلق جهة المسجد ويقول ما في احد. Sakatnya murah halal. Semua 50.000. 50.000 semua. 50.000 semua, 50.000. 50.000 semua sakatnya. Jokowi 50.000 halal. Prabowo. Jokowi, Prabowo. 50.000 sakatnya. Semua sakatnya 50.000 Prabowo. Ganti di apa? Jadi kalau kamu menang dari dia. Oh nah. Gunung Uhud. Long bagus. Masjid lamun bapak-bapak kosong aja nu selebreng tinggi kan? Mungkin tak tinggi lah. Memang tak tinggi tapi tengok dari keliling. Perangannya di situ. Pak Haji, ayo. Jauh. Ini ya Pak. بالك يا جوجا. nyari outriggernya. Apa ya?
عليه